Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9 yang ibu banggakan, mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti bagaimana biasanya, walaupun biasanya luring atau luar jaringan tatap muka biasa, sekarang istilahnya daring. Dalam jaringan, dalam jaringan apa itu? Dalam jaringan rahmat Allah, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini benar-benar karena Allah. Karena salah satu kewajiban umat Islam itu adalah menuntut ilmu. Jadi perbaiki niat kamu semuanya, belajar itu benar-benar karena Allah. Jadi mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat dan menunaikan kewajiban. Jadi siapa yang ada selama ini niat belajarnya karena mengisi waktu atau hayang uang jajan harian, sekarang perbaiki niatnya. Niat karena Allah semata. Ini pertemuan kita pertama untuk tahun ajaran 2020-2021. Selamat ibu ucapkan untuk kamu yang sudah naik setingkat dari kelas 8, yaitu sudah kelas 9 sekarang. Kita sudah tahu semua karena virus COVID-19 ini begitu membahayakannya sehingga dilarang oleh pemerintah kita mengadakan berkerumun atau berdekatan secara dekat, sehingga dilarang mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Makanya diadakanlah pembelajaran secara daring ini. Tapi walaupun begitu tetap semangat, tidak mengurangi keinginan untuk belajar, tidak mengurangi efisien belajar, edukatif dan segalanya tetap berjalan sebagaimana yang kita inginkan seperti biasanya. Ya, sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pertama ini, ibu sudah tahu semua kalau seluruh wali kelas 9 sudah membicarakan kepada kamu bagaimana etika di kelas 9. Tentu berbeda dengan kelas 7, kelas 8. Di kelas 9 ikuti pelajaran dengan benar-benar serius, karena kelas 9 ini adalah kelas di penghujung. Kalau istilah orang hidup ini udah di husnul khatimah harusnya, jadi kamu harus husnul khatimah, jangan sampai putus di kelas 3. Kamu lihat sendiri, hampir setiap tahun ada aja yang putus sekolah. Kan karena dia, atau karena orang tua, atau karena apa. Mudah-mudahan di angkatan 2020-2021 ini, kelas 9 tidak ada yang keluar, tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang negatif lah, pokoknya semuanya positif sehingga bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama sampai di akhir. Oke, pada pertemuan fikih pertama ini ibu rencananya cuma mengisi silabus aja. Kamu mencatat silabus materi pembelajaran fikih selama semester 1 atau 6 bulan ke depan. Kita mencatat silabus materi fikih selama 6 bulan ke depan atau semester 1. Kita mencatat ya, jadi tolong siapkan alat tulis. Kita catat sekarang materi fikih atau silabus fikih semester 1 kelas 9. Kompetensi dasar yang pertama atau nomor 1 tentang ketentuan penyembelihan. Ketentuan penyembelihan. Satunya, strip pertamanya pengertian penyembelihan. Pengertian penyembelihan. Strip keduanya syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan. Strip ketiga rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan. Strip selanjutnya macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihannya itu maksudnya penyembelihan itu ada secara manual, tradisional, ada pula secara modern atau mekanik atau elektrik atau mesin. Itu namanya penyembelihan. Macam-macam penyembelihan yang dimaksud di sini ya, bukan macam-macam penyembelihan, menyembelih ayam, menyembelih
bebek, menyembelih kambing, bukan itu maksudnya. Jadi caranya ini maksudnya macam-macam penyembelihan. Ada orang yang menyembelih secara manual atau tradisional, ada penyembelihan secara modern, elektrik atau mekanik atau mesin. Strip selanjutnya, kewajiban dalam menyembelih. Ini yang nanti akan kamu pelajari di sini, apa kewajiban seorang dalam menyembelih itu. Jadi ada kewajiban dalam menyembelih itu ya. Jadi bukan menyembelih sembarang atau asal-asal saja. Jadi harus profesional juga dalam penyembelihan pun harus berdasarkan syariat Islam supaya binatang yang disembelih halal dimakan. Seterusnya, hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih. Hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih. Apa saja yang disunatkan dalam menyembelih? Mungkin kalau ini udah ada di kamu sedikit pengertiannya. Misalnya orang dalam menyembelih disunatkan apa? Baca bismillah, salawat, dihadapkan ke kiblat dan lain-lain. Nah, itu nanti yang dimaksud sunat-sunat dalam penyembelihan. Strip selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Jadi tadi yang disunatkan kita dianjurkan dalam penyembelihan harus begini supaya daging yang didapatkan halal, sehat dan segalanya. Kalau sekarang dimakruhkan supaya daging yang kita sembelih itu jangan haram, jangan daging yang sakit, jangan daging yang jelek. Gimana supaya hal-hal yang dimakruhkan ini bisa terhindar dalam penyembelihan yang kita lakukan? Step terakhir dalam materi penyembelihan itu yaitu tata cara penyembelihan binatang. Tata cara penyembelihan binatang. Gimana cara menyembelih? Apanya yang dipegang? Lehernya dipegang dengan baik, menyembelih urat saluran pernafasan, saluran pencernaan makanan, barulah di tengah ada urat, kata orang dua yang di tengah ini yang harus disembelih dan segalanya. Nanti kita pelajari secara baik. Mudah-mudahan kita sering lah, kalau ibu juga nggak begitu profesional dalam menyembelih, tapi ini maksudnya penyembelihan yang diridai Allah atau menurut syariat Islam, agar binatang yang kita sembelih itu sehat dagingnya dan halal kita makan. Itu seputar penyembelihan atau kompetensi dasar yang pertama. Sekarang kompetensi dasar yang kedua, kurban. Kurban atau kuraba. Kurban atau kuraba dengan ki, kuraba. Strip pertamanya, pengertian, dalil, serta hukum kurban. Pengertian, dalil, serta hukum berkurban. Jadi apa arti kurban? Mana dalilnya tentang berkurban? Nah, kalau ini mungkin kamu sudah pada tahu itu dalil tentang berkurban ya, surat Al-Kautsar. Terus hukum kurban itu apa? Wajib, sunat atau bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Step kedua, sejarah singkat tentang kurban. Kenapa kurban sampai sunat muakkad atau bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu? Sampai ada hadis Rasulullah yang mengatakan, jangan hampiri tempat sholatku bagi umat Islam yang mampu tapi tidak berkurban. Nah, jadi apa maksudnya itu? Nanti insya Allah kita pelajari sejarah singkat tentang kurban. Strip selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban. Jadi hewan yang boleh dijadikan untuk kurban itu yang bagaimana? Apa saja hewan yang bisa dijadikan hewan kurban? Dan sebagian besar kamu pasti sudah tahu karena sering melihat binatang apa saja yang dijadikan kurban. Mungkin satu binatang yang belum pernah kamu lihat mungkin onta. Karena onta hadirnya cuma di Arab Saudi. Jadi kalau di Indonesia umumnya kerbau, sapi, kambing, domba. Jadi kalau ayam nggak ada orang menjadikan kurban. Kelinci dan yang lain-lain. Jadi hanya 5 itu yang bisa dijadikan hewan kurban. Sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Nanti kita itu akan pelajari terus hewan yang bagaimana saja yang syarat-syaratnya dan segalanya yang bisa dijadikan hewan kurban. Seterusnya, sunat-sunat dalam menyembelih kurban. Apa saja yang disunatkan dalam menyembelih kurban? Binatang kurban maksudnya. Hampir sama dengan sunat-sunat penyembelihan di atas, cuman berbedanya mungkin kalau di dalam
kurban ada yang lebih spesifiknya yang disunatkan. Misalnya mungkin orang yang berkurban kalau dia lebih profesional dalam penyembelihan bisa menyembelih, mungkin lebih disunatkan dia yang menyembelihnya bukan orang lain, mungkin itu, atau ada bacaan tersendiri dan segalanya. Hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih hewan kurban. Strip selanjutnya, tata cara menyembelih hewan kurban. Ini juga ada perbedaannya sedikit dengan tata cara penyembelihan hewan di atas yang ada di kompetensi dasar pertama tadi, penyembelihan. Tata cara menyembelih hewan kurban. Strip selanjutnya, hikmah menyembelih kurban. Apa saja hikmah yang bisa diambil dari berkurban, baik itu secara hubungan vertikal kepada Allah, apa yang bisa kita rasakan manfaatnya dari pelaksanaan kurban atau ibadah kurban, dan hubungan horizontal sesama manusia, apa yang bisa kita petik hikmahnya dari pelaksanaan kurban. Seterusnya, kompetensi dasar yang ketiga yaitu akikah. Mungkin sebagian besar dari kamu juga sudah adalah sedikit pengetahuan tentang akikah. Apa itu akikah? Sering kan kamu lihat saudara kamu, teteh atau AA atau ibu kamu yang baru melahirkan seorang bayi, atau adik kamu atau ponakan yang pada hari ke-7 dia menyembelih kambing atau domba. Nah, itu disebut dengan akikah. Jadi akikah ya. Strip pertamanya pengertian akikah. Apa arti akikah menurut Islam? Strip keduanya dalil dan hukum akikah. Apa dalilnya? Hadis atau ayat Allah yang menyatakan menganjurkan pelaksanaan akikah. Apa hukum akikah ini? Sunat muakkad, sunat, atau wajib. Jadi kita lihat nanti tentang hukum akikah. Step selanjutnya, ketentuan akikah. Kalau bayinya laki-laki berapa ekor, kalau bayinya perempuan berapa ekor, hewan yang boleh dijadikan akikah, hewan apa saja, apa syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan akikah, dan seterusnya. Itu namanya ketentuan akikah. Strip selanjutnya, hal-hal yang disunatkan dalam pelaksanaan akikah. Hal-hal yang disunatkan dalam pelaksanaan akikah. Apa yang disunatkan dalam pelaksanaan akikah? Itu berbeda ya. Dari tadi di atas hal yang disunatkan dalam kurban, kalau sekarang hal-hal yang disunatkan dalam pelaksanaan akikah. Strip selanjutnya, hikmah akikah. Apa yang bisa dipetik hikmah dari pelaksanaan akikah? Kita lanjutkan dengan kompetensi dasar yang keempat. Kompetensi dasar yang keempat, A-nya jual beli. Kompetensi dasar yang keempat, jual beli. Strip pertamanya atau A-nya, jual beli. Titik 2 lagi, strip lagi di bawah jual beli itu pengertian jual beli. Apa yang disebut dengan jual beli menurut Islam? Jadi jual beli yang benar-benar dianjurkan agar sah jual beli tersebut. Apa pengertian jual beli menurut Islam? Strip keduanya, dalil dan hukum jual beli. Apa hadis Rasulullah yang menerangkan jual beli yang disyariatkan atau yang dibolehkan menurut Islam? Apa ayat-ayat Rasulullah, apa ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang jual beli yang sah menurut Islam? Dalil dan hukum jual beli. Step selanjutnya, rukun jual beli. Ada berapa rukun jual beli sehingga pelaksanaan jual beli itu sah menurut Islam? Harus ada apa? Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan dengan jelas, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Rukun jual beli. Strip selanjutnya, syarat jual beli. Barang yang diperjualkan belikan itu harus bagaimana?
harus kelihatan, harus suci dan lain sebagainya. Harus supaya jual beli kita diredai oleh Allah. Jadi jual beli yang Islami. Apa syarat-syaratnya jual beli tersebut? Orang yang menjual harus bagaimana, orang yang membeli juga harus bagaimana. Jadi ada syarat-syaratnya supaya jual beli kita yang kita lakukan sehari-hari ini benar-benar Islami atau diridai oleh Allah, sehingga apa yang kita beli atau apa yang kita jual, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita pergunakan sehari-hari menjadi barang-barang yang halal atau barang-barang yang diridai Allah. Selanjutnya macam-macam jual beli. Di jual beli itu bukan yang kamu ketahui menjual membeli barang seperti di toko seperti biasa saja. Ada jual beli salam, ada jual beli barangnya yang belum diterima, atau istilah sekarang kamu itu ada jual beli online tersebut. Apakah itu di dalam Islam dibolehkan apa tidak? Nanti kita bahas itu kan. Karena sekarang aja yang kamu ketahui kan udah macam-macam jual beli itu. Ada jual beli yang langsung, ada jual beli yang tidak langsung, ada jual beli yang melalui pesanan aja, ada jual beli online yang apa namanya barang udah diterima tiba-tiba gimana menurut Islam. Jual beli semuanya itu nanti akan kita pelajari. Itu namanya macam-macam jual beli. Tadi A-nya jual beli, sekarang B-nya khiyar. KHIAR, khiyar. Strip di bawahnya pengertian khiyar. Pengertian khiyar, apa arti khiyar ini? Strip selanjutnya dalil dan hukum khiyar. Ini juga ada ayat Allah yang menyatakan khiyar ini dibolehkan dalam Islam ya. Apa khiyar ini? Sehingga ada ayat Allah yang menyatakan diperbolehkannya khiyar. Dalil dan hukum khiyar tadi ya. Seterusnya strip selanjutnya macam-macam khiyar. Jadi khiyar ini juga ada macam-macamnya. Khiyar yang bagaimana diperbolehkan dalam Islam itu. Ada khiyar syarat, nanti khiyar syaratnya apa syaratnya sehingga khiyar tersebut boleh. Ada khiyar majelis, apa itu yang disebut dengan khiyar majelis, ada khiyar aib dan lain-lain. Nanti kita pelajari yaitu macam-macam khiyar. Seterusnya manfaat khiyar. Kenapa khiyar itu diperbolehkan di dalam Islam? Ada ayat Allah yang menyatakan membolehkan khiyar. Tentu ada manfaatnya. Nanti akan kita pelajari apa manfaat khiyar. Strip selanjutnya macam-macam jual beli yang berhubungan dengan khiyar. Macam-macam jual beli yang berhubungan dengan khiyar. Jadi jual beli dengan khiyar ini sebetulnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, cuman berbeda sekali pengertiannya saja. Sekarang C tadi A jual beli, B-nya tadi khiyar, C-nya sekarang kirot dengan Q. Kirot. Kirad. Kirot. Strip selanjutnya pengertian kirot. Strip terusnya lagi dalil dan hukum kirot. Apa dalil ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah yang membolehkan kirot. Hukum kirot. Jadi hukumnya apa kirot ini? Boleh atau haram atau mubah atau wajib atau bagaimana? Nanti kita pelajari tentang hukum kirot. Seterusnya lagi rukun kirot. Jadi kirot ini perjanjian ya, perjanjiannya bagaimana? Nanti terus ada rukunnya. Rukun sehingga harus terpenuhi rukun kirot ini sehingga kirot ini menjadi boleh atau sah. Seterusnya syarat-syarat kirot. Apa saja syaratnya kirot ini sehingga kirot yang kita lakukan bisa diridai Allah atau berjalan menurut syariat Islam. Dari syarat-syarat kirot. Strip selanjutnya larangan kirot. Di perjanjian kirot ini, kirot atau perjanjian bagaimana yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang sehingga kirot kita menjadi sah, tidak batal. Kalau apa saja yang dilarang ini ada salah satunya yang terlakukan, tentu kirot kita tidak sah atau
menjadi haram. Supaya halal, sah menurut Islam, kita harus menghindarkan hal-hal yang dilarang dalam kirot. Seterusnya, bentuk-bentuk kirot. Apa saja bentuk-bentuk kirot ini? Perjanjian kirot ini ada berbentuk apa saja? Jadi mungkin ada perjanjian antara perorangan saja, atau berbentuk badan usaha, atau bentuk manualnya, atau modern, atau tradisional, dan segalanya. Bentuk-bentuk kirot. Strip terakhir, beberapa ketentuan kirot. Belum strip terakhir ya, terus dulu. Beberapa ketentuan kirot. Jadi apa-apa saja ketentuan kirot, sehingga perjanjian ini benar-benar diridai Allah. Strip selanjutnya, manfaat kirot. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari kirot ini? Apa manfaatnya bagi kita, bagi orang lain, bagi hubungan ukhuwah Islamiyah, dan kebaikan bersama. Jadi manfaat dari kirot. Ini baru strip terakhir dari kirot, yaitu hikmah kirot. Hikmah kirot. Jadi apa manfaatnya? Hikmahnya. Tadi C ya, sekarang D. D, riba. Riba. Strip selanjutnya, pengertian riba. Pengertian riba, apa arti riba? Yang kamu pasti udah tahulah secara sepintas kalau riba itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Jadi supaya lebih jelasnya apa arti riba tersebut. Step selanjutnya, hukum riba. Hukum riba. Step selanjutnya lagi, jenis-jenis riba. Jadi riba itu ada jenis-jenisnya juga. Bukan kalau berlebih uang menabung riba, itu udah pasti. Tapi banyak lagi jenis-jenis riba. Tidak dalam bentuk uang saja. Ada dalam bentuk barang juga. Ada dalam tukar-menukar barang, bukan dalam tukar-menukar jual beli saja riba ini. Atau ada juga dalam bentuk transaksi pinjam meminjam dan lain-lain juga akan terjadi riba. Nah, jadi kita itu akan membahas jenis-jenis riba. Selanjutnya, cara menghindari riba. Bagaimana caranya kita terhindar dari riba? Karena riba itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi dekat sekali dengan jual beli, kirot tadi, seperti tadi kan di atasnya sebelum ini, kirot, jual beli. Jadi sepertinya ada serangkaian ada hubungannya juga dengan jual beli. Nah, supaya jual beli kita bersih dari riba, kirot kita bersih dari riba, gimana cara menghindari riba? Yaitu cara menghindari riba. Strip selanjutnya, hikmah diharamkannya riba. Jadi kalau diharamkan riba tersebut, kita hindari riba, pasti ada hikmahnya untuk ketenangan batin dan segala macamnya. Itulah silabus materi fikih kelas 9 semester 1 yang harus kita pelajari 6 bulan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Itu saja pada pertemuan kali ini tentang mencatat silabus materi fikih 6 bulan ke depan atau selama semester 1. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih tugas sedikit, yaitu supaya kita bisa masuk di minggu kedua besok ini langsung ke materi kompetensi dasar yang pertama tadi, penyembelihan. Kamu lihat dulu penyembelihan itu apa pengertiannya, syaratnya, segala sepintas, selalu kamu baca. Mungkin bisa kamu pinjam di buku paket di kelas 9 ada, atau kamu cari di Google. Kalau memang buku pustaka nggak bisa kamu pinjam, kamu lihat di Google, di internet apa saja, misalnya tentang penyembelihan menurut Islam, sehingga nanti minggu depan itu Ibu masuk, kamu nggak begitu blank, udah ada pengetahuan sedikit tentang penyembelihan. Bukan apa, jadi maksud Ibu supaya menghemat waktu juga, terus juga kamu juga kalau udah ada pengetahuan sedikit, enak langsung mengerti sedikit. Soalnya kalau luring atau luar jaring seperti tatap muka biasa, kamu kan bisa langsung bertanya ke Ibu, Bu ini gimana, apa pengertian ini, tenggorokan gimana, segala apa saja yang
harus putus itu dulu saluran itu maksudnya apa dan segalanya. Tapi kalau sekarang kamu kan nggak bisa langsung bertanya. Jadi kalau mungkin dengan adanya kamu melihat sedikit, membaca buku paket di pustaka bisa kamu pinjam, ataupun kamu bisa melihat-lihat di internet seputar penyembelihan sedikit, mudah-mudahan kamu udah ada basicnya sedikit, jadi kamu udah ada agak mengerti. Jadi minggu depan kita membahas penyembelihan, kamu udah agak tahu sedikit. Jadi tolong cari, Bu, lihat waktu Ibu juga masih ada ini, kamu coba bisa mungkin melihat di Google, internet, atau besok kalau ada waktu kamu ke pustaka meminjam buku pustaka. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, beribadah selalu, jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga kita disehatkan selalu, diangkat oleh Allah seluruh penyakit di muka bumi, di negeri kita yang tercinta ini, dan dari kita semuanya. Kita akhiri sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.